Iya, laporan keuangan memiliki fungsi yang sangat sentral di dalam kegiatan investasi. Karena dia merupakan jembatan komunikasi antara internal perusahaan dengan pihak eksternal. Dia merupakan duta yang disampaikan secara sadar oleh pemilik, oleh pengurus kepada pemegang saham sebagai outsider. Nah, oleh sebab itu di pasar modal ada kewajiban bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Kalau kita ngambil di Bursa Efek Indonesia, perusahaan wajib menyampaikan laporan triwulan setiap 3 bulan. Kalau kita pakai asumsi laporan keuangan berakhir pada 31 Desember setiap tahun, maka laporan triwulan itu per 31 Maret, per 30 Juni, per 30 September. Laporan keuangan kedua adalah setengah tahunan. Laporan yang ketiga adalah laporan tahunan. Laporan triwulanan bisa diaudit, bisa tidak diaudit, bisa limited review oleh akuntan publik. Nah, kalau tidak diaudit, maka dia harus disampaikan paling lambat 30 hari setelah periode tahun buku berakhir. Jadi katakanlah misalnya periode triwulan 1 Januari sampai 31 Maret harus disampaikan paling lambat 30 April. Dan itu tujuan utama laporan itu adalah investor. Laporan disampaikan pada OJK, disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia. Yang paling gampang itu sebenarnya kita bisa upload dari laman Bursa Efek Indonesia. Cuman kadang-kadang updatingnya di dalam laporan keuangan, jadi kalau sedikit bicara mengenai website bursa, di sana ada laporan keuangan, ada laporan tahunan, tapi ada pengumuman. Seringkali laporan keuangan triwulan itu belum muncul di laporan keuangan, tapi bisa dimonitor dari pengumuman. Jadi saya menyerukan kepada semua investor, terutama investor retail, untuk terus-menerus memonitor laporan keuangan perusahaan yang sahamnya Anda miliki. Ya, ada rasio vertikal antar laporan neraca dan rugi laba. Ada time series. Jadi kalau kita melihat laporan keuangan biasanya disajikan dalam perbandingan 2 periode. Tapi saya menyarankan ada kontinuitas dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa lihat kalau kita melihat beberapa tahun atau beberapa kuartal di dalam 1 tahun, kita bisa melihat apakah penjualannya meningkat atau tidak, bagaimana porsi biaya terhadap penjualan meningkat proporsional atau bagaimana, lalu bagaimana bottom line dan seterusnya. Itu bisa dilihat pakai time series, artinya tren dari besaran-besaran itu dari waktu ke waktu. Nah, kemudian banyak rasio. Tadi kita udah berbicara pada episode yang lalu, kita berbicara mengenai beberapa hal yang penting. Saya katakan misalnya return on equity, tingkat keuntungan yang bakal diperoleh oleh para pemegang saham. Lalu kemudian saya berbicara mengenai debt equity ratio, tingkat exposure perusahaan terhadap utang. Karena utang membawa risiko finansial. Dan yang ketiga, cash flows. Tidak dalam rasio, tetapi kita bisa lihat positif atau negatifnya cash flow operasi, cash flow pendanaan, cash flow investasi. Yang paling penting adalah cash flow operasi. Nah, dalam kesempatan ini barangkali saya cuma ingin menambah 2 saja, karena butuh cerita yang agak panjang, yaitu yang paling populer di kalangan investor, price earning ratio, yaitu nisbah antara harga dan laba per saham. Dan yang kedua adalah price per book value, rasio antara harga dan nilai buku per saham. Kita ambil satu, misalnya price earning ratio. Tidak terlalu gampang untuk memahami apa maknanya ini. Pertama kita berbicara teknis dulu. Karena price earning ratio itu adalah harga pada satu saham dibagi dengan laba per saham 1 periode. Jadi laba itu biasanya dalam satuan tahun,
Sementara harga. Jadi dengan demikian price earning ratio itu berubah tiap detik kalau dihitung. Begitu harganya berubah, price earning ratio-nya berubah. Nah, lalu kemudian coba kita bicara mengenai earning itu sendiri, laba per saham. Laba per saham itu harus dinyatakan dalam 1 tahun, baru dia memiliki makna gitu. Sementara laporan keuangan belum tentu 1 tahun. Jadi katakanlah laporan keuangan yang tersedia baru 1 triwulan. Laba per sahamnya Rp10 per saham. Kadang-kadang untuk gampangnya kita, karena dia udah 1 tahun itu 4 kuartal, jadi kalikan 4, 40. It's not that easy, that simple. Tidak sesederhana itu. Karena masing-masing industri punya pola. Ada industri yang pada semester pertama menghasilkan keuntungan lebih tinggi dari semester kedua. Ada industri-industri yang kemudian keuntungannya terakumulasi bertumpuk di akhir tahun. Jadi ini kita harus perhatikan pola-pola seperti itu. Itu satu. Kedua, laba per saham itu adalah laba sesudah pajak dibagi dengan jumlah saham. Nah, jumlah sahamnya itu sendiri juga pertanyaan. Jumlah saham yang mana? Karena jumlah saham berubah. Nah, standar akuntansi keuangan mengatakan saham yang dipakai itu adalah saham rata-rata. Jadi saya ambil contoh simpel deh. Pada bulan Juni, jumlah sahamnya katakanlah laba per sahamnya 1 miliar. Saham yang beredar katakanlah 1 juta. Dengan demikian kita bisa bagi 1 miliar bagi 1 juta, dapatnya Rp1.000. Tapi kemudian pada bulan Juni ada right issue sehingga sahamnya dari 1 juta menjadi 2 juta misalnya. Nah, jumlah saham yang dibagi menurut SAK itu harus dibagi berdasarkan rata-rata. Jadi laba per saham 1 tahun, laba sesudah pajak 1 tahun dibagi dengan 6 kali 1 juta plus 6 kali 2 juta dibagi 12. Itu rata-rata per bulan. Nah, SAK that's fine, tapi saya sebagai investor biasanya merevisi. Kenapa? Karena yang paling pantas digunakan adalah jumlah saham beredar paling akhir. Kenapa demikian? Kalau perusahaan membagi dividen, maka itulah saham yang akan memperoleh dividen. Oleh sebab itu, investor yang smart seharusnya melihat earning per share itu perlu beberapa adjustment. Belum lagi pertanyaan yang lebih subtil, misalnya, apakah banyak orang yang mengatakan bahwa price earning ratio rendah itu sahamnya murah, price earning ratio yang tinggi harga sahamnya mahal. Tidak sesederhana itu membacanya. Memang price earning ratio itu kalau kita pakai berandai-andai, price earning ratio 4 kali itu kalau perusahaan untungnya terus-menerus 4 tahun sama dan seluruh untung dibagikan dalam bentuk dividen, maka uang Anda akan kembali dalam 4 tahun gitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa perusahaan yang punya potensi growth tinggi, orang bersedia membeli harganya mahal. Oleh sebab itu price earning ratio-nya tinggi. Saham-saham yang kemudian tidak punya kemampuan untuk menaikkan tingkat laba, seringkali price earning ratio-nya rendah. Jadi yang ingin saya sampaikan pesan ini, price earning ratio yang tinggi itu tidak serta-merta merupakan indikator yang bagus. Price earning ratio yang murah tidak serta-merta ditentukan oleh, kembali lagi persoalannya, prospek. Jadi yang paling penting adalah prospek perusahaan. Price earning ratio-nya murah saat ini, tapi kemudian tahun depan rugi, kemudian minus, tidak ada artinya. Itu price earning ratio. Nah, price per book value boleh jadi lebih simple karena nilai buku relatif lebih stabil. Harga dibagi nilai buku. Yang paling penting sebenarnya nilai buku itu adalah nilai aset mati, kira-kira begitu. Jadi dalam benak saya adalah nilai aset mati. Kenapa? Karena price per book value itu harga saham dibagi dengan nilai equities per saham. Jadi ada nilai equity dibagi per saham, dapat nilai equities per saham, harga saham dibagi dengan book value per share, nilai buku per saham, dapat price per book value. Kadang-kadang juga bisa mudah. Artinya begini, saya menganggap dia sebagai, dari satu sisi, price per book value itu adalah batas bawah. Dalam bahasa telanjang, kalau perusahaan dilikuidir, kemudian dipreteli, asetnya dijual, hasilnya untuk bayar hutang, kira-kira pemegang saham akan dapat nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai buku per saham. Jadi batas bawah. Tapi pada sisi lain kita bisa lihat
seperti tadi, ketika sebuah perusahaan jadi price per book value itu mencerminkan nilai statis perusahaan pada saat itu. Kalau perusahaan kemudian punya potensi menghasilkan laba, maka orang mampu memberi harga tinggi. Jadi pada book value yang sama, pada nilai buku equities yang sama, orang mampu bersedia beli saham lebih tinggi, maka price per book value-nya tinggi. Sama dengan price earning ratio, price per book value rendah tidak otomatis bagus. Karena price per book value yang tinggi tidak serta-merta jelek. Tidak serta. Bagi saya sebenarnya ada rule of thumb, tapi rule of thumb itu adalah bahwa nilai buku seharusnya lebih tinggi dari nilai nominal. Itu perusahaan yang normal harus begitu. Dan harga saham harus lebih tinggi dari nilai buku. Kalau harga saham lebih tinggi dari nilai buku, itu berarti price per book value-nya lebih besar dari satu. Sementara banyak pakar yang mengatakan kalau lebih kecil dari satu murah. Tidak harus otomatis demikian. Kemampuan menghasilkan laba. Jadi price per book value adalah pendekatan nilai saham ketika asetnya dibuat sebagai benda mati. Kita tahu bahwa perusahaan adalah sesuatu yang hidup dan mampu menghasilkan laba. Jadi why not? Saya beli pada price per book value lebih besar. Kalau seandainya perusahaan bisa menghasilkan laba dan terus menerus, sehingga equities-nya pun kita tahu bahwa laba perusahaan kemudian akan meningkatkan ekuitas. Begitu dia meningkatkan ekuitas, maka book value-nya akan naik. Begitu book value-nya price akan naik, maka price per book value-nya akan otomatis turun. Sekarang dia relatif mahal, tapi begitu labanya meningkat, price per book value-nya akan turun. Jadi kira-kira harus dilihat komprehensif seperti itu agar investor memahami apa makna price earning ratio dan apa makna price per book value. Pasti berbeda-beda. Tiap-tiap sektor punya karakteristik masing-masing. Kita ambil salah satu contoh saja ya, hutang. Sektor utilities itu yang padat modal, lalu kemudian stabil karena melayani kepentingan masyarakat banyak, pada umumnya didominir oleh hutang. Tapi sementara pada sisi lain perusahaan-perusahaan yang pendapatannya musiman dan berfluktuasi sangat berisiko untuk hutang. Nah, dengan demikian maka debt equity rasionya berbeda, maka book value-nya juga berbeda. Di sektor keuangan misalnya, mereka lebih mengandalkan price per book value. Oleh itu orang suka mengatakan perbankan itu dianggap murah sahamnya kalau price per book value-nya di bawah 2. Jadi even pada industri yang sama, indikator-indikator itu tidak harus sama. Tergantung kembali lagi, menurut saya faktor apa yang paling menentukan adalah prospek perusahaan ke depan.